Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Ada beberapa hal sedikit yang akan saya sampaikan ya. Saudara, ruang waktu kesabaran Tuhan atau ruang waktu kesempatan kita untuk bertobat ini akan menentukan kita hidup kekal di sini atau hidup kekal di sini, saudara. Ya, jadi ruang waktu kesabaran Tuhan atau ruang waktu kesempatan bertobat, yaitu saat-saat ini di mana kita masih hidup di dalam dunia ini adalah menentukan di mana hidup kekal kita nanti. Di sini atau di sini. Memang kita semua sudah diberi anugerah keselamatan. Ya. Tetapi kita harus mengerjakan itu, keselamatan itu. Kita sudah diberi anugerah keselamatan, tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka hidup kekal kita atau masa depan kekal kita akan berada di sini. Tetapi kita menerima anugerah keselamatan dan kita bertanggung jawab dengan anugerah keselamatan itu dan kita mengerjakan keselamatan, maka hidup kekal kita atau masa depan kekal kita pasti berada di sini, saudara. Jadi ini menentukan kita di sini atau di sini. Ya. Oleh karena itu ada sebuah lagu yang mengatakan, selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Maksudnya apa, saudara? Menyelamatkan ini, saudara. Menyelamatkan ini. Waktu kesempatan ini, saudara. Waktu kesabaran Tuhan ini. Selamatkanlah waktumu. Tiap detik, saudara. Di dalam ini, saudara. Tiap detik di dalam ini harus kita selamatkan, saudara. Jangan sampai ada yang sia-sia. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Tiap detik di dalam kesempatan ini. Kita harus selamatkan itu, saudara. Jangan sampai sia-sia. Oke? Karena kalau ini sudah selesai, karena Tuhan datang, atau karena hidup kita selesai, sudah selesai. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi waktu-waktu setiap detik yang ada di kesempatan yang Tuhan berikan. Karena sudah selesai. Entah selesainya karena ini Yesus datang, atau karena ini. Hidup kita sudah selesai di dunia ini. Ada 3 hal yang dapat menuntun kita untuk hidup bertumbuh dalam kekudusan. Ya. Yang pertama yaitu keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Ini yang pertama. Ayatnya Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Namanya apa-apa ini berarti semua, segala perkara, tidak ada yang terkecuali. Semua apapun juga, bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Mazmur 103 ayat 14-16 mengatakan, sebab Dia Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini saudara, mengapa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena kita manusia ini hanyalah dari debu asalnya, saudara. Saudara tahu debu? Tidak ada artinya apa-apa. Dan hari-hari manusia itu seperti rumput. Saudara tahu rumput yang sangat tidak mudah bertahan untuk hidup. Ya kalau pohon yang kekar, saudara. Rumput dicabut begini aja sudah tercabut, saudara. Hidup kita itu rawan hari-harinya adalah seperti rumput. Seperti bunga di padang, kalau ada angin kencang, bunga itu akan gugur. Itulah kehidupan manusia. Makanya dikatakan dalam Yohanes, di luar Tuhan, manusia atau kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup kita itu debu. Hari-hari kita seperti rumput. Kita seperti bunga yang di padang, begitu mekar, ada angin, langsung hilang bunga itu, saudara. Tertiup oleh badai. Inilah kehidupan kita. Sekalipun kita juara angkat besi sedunia, saudara. Sekalipun kita juara angkat besi sedunia, yang namanya mematikan daging dan hawa nafsu tetap tidak mampu kalau tidak ada exousia dan dunamis dari Tuhan. Sekalipun kita juara angkat besi di seluruh dunia, saudara tahu besi itu sesuatu yang sangat keras. Tapi kita kuat mengangkatnya berpuluh-puluh kilo, saudara. Beratus-ratus kilo karena kita juara angkat besi. Tapi untuk yang satu ini, untuk mematikan daging yang lembek ini, saudara, tidak akan kuat. Kalau tidak ada exousia dan dunamis yang dari Tuhan. Apa itu exousia dan dunamis? Saya sudah pernah sampaikan. Exousia dan dunamis. Exousia adalah otoritas dari Tuhan. Dunamis adalah tenaga, power, kekuatan dari Tuhan. Dari mana datangnya exousia dan dunamis? Dari keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, exousia dan dunamis itu akan selalu Tuhan berikan pada kita. Setiap orang, Kamis kemarin Pak Untung sudah menyampaikan tentang siapa itu Nuh. Kenapa Nuh itu dia orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang hidup benar? Karena Nuh berhubungan intim dengan Tuhan. Artinya Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Kenapa Ayub itu dikatakan orang yang saleh? Orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena Ayub hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi saya percaya karena keintiman dengan Tuhan itulah ada suatu kekuatan eksosia dan dinamis yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa masuk dalam hidup kudus. Karena kalau manusia secara daging tidak bisa mengalahkan ini yang namanya daging, saudara. Harus ada kekuatan dari luar yang masuk ke dalam kita. Apa itu kekuatan dari luar? Yaitu eksosia dan dunamis yang dari Tuhan. Dan itu kita tidak bisa peroleh dari manapun, kecuali dari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Nuh, seperti Ayub. Saudara kalau tahu kisah Yusuf, kenapa Yusuf seorang muda yang tampan, dia bisa menolak itu keinginan Tante Potifar, saudara, untuk mengajaknya dia berbuat dosa. Karena Yusuf disertai Tuhan. Segala sesuatu, kemenangan atas dosa, itu tidak bisa dipisahkan dari hidup bergaul dengan Tuhan. Setiap hidup yang berkemenangan dari dosa itu tidak bisa dipisahkan dari hidup bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu keintiman dengan Tuhan ini sangat perlu. Karena disinilah Tuhan mencurahkan eksosia dan dunamis dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kuat untuk mengalahkan daging kita. Untuk kita semakin naik dan naik kepada kekudusan. Sekalipun itu seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kesembuhan, mujizat banyak sekali dan lain-lain, saya percaya kekuatannya untuk mengalahkan daging bukan dari mujizat yang dia peroleh dari Tuhan untuk kesembuhan ini itu, tetapi dari keintimannya dengan Tuhan. Tuhan berikan otoritas, kekuatan, power, saudara, untuk bisa mengalahkan semuanya itu. Yang kedua, yang dapat menuntun kita kepada kekudusan adalah firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama faktor dari luar harus ikut aktif dalam hidup kita. Apa itu faktor dari luar? Yaitu eksosia dan dunamis yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Untuk mematikan kecintaan akan dunia itu perlu eksosia dan dunamis dari Tuhan. Karena melawan daging itu bukan dengan kekuatan manusia tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang tadi next. Untuk mempertahankan kelakuan bersih, saudara. Untuk mempertahankan kelakuan bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Segala cara yang Tuhan berikan, yang tertulis di dalam firman-Nya, kalau firman-Nya mengatakan menjaga kelakuan supaya bersih, yaitu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya resep itu yang harus kita pakai, saudara.
Sudah saya katakan berulang-ulang, Tuhan itu kalau mau kita menurut kepadanya, Dia itu selalu kasih jalan terbuka. Dia itu selalu kasih solusi. Dia itu selalu kasih resep. Kita tidak hanya disodori mentah-mentah. Firman-Nya kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tanpa ada jalan keluar. Tanpa ada cara. Kalau Tuhan minta kita harus begini, begini, begini. Itu Tuhan selalu lengkap kasih caranya. Kalau Tuhan ingin supaya kita menjaga kelakuan kita bersih, Tuhan sudah kasih resep. Hiduplah sesuai dengan firman-Ku. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Bagaimana supaya kita tidak berdosa? Tuhan katakan, kita harus simpen itu firman-Nya dalam hati kita. Karena dengan firman yang kita simpan dari hati kita, membuat kita hidup menyesuaikan dengan firman itu. Itulah yang menjaga kelakuan kita tetap bersih. Saudara, selalu ada resep, selalu ada cara yang Tuhan berikan. Setiap Dia ingin kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Untuk kita berubah, Dia selalu berikan cara. Oke, ini saudara. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Sudah saya katakan, hati kita itu lemarinya firman Tuhan. Menyimpan janji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita simpan ini. Sehingga menjaga kelakuan kita tetap bersih. Ini saudara, hati itu lemarinya firman. Karena Mazmur 119 ayat 11 katakan, di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa. Kalau hati kita posisinya seperti ini, lemarinya firman, saya percaya dengan eksousia dan dinamis yang dari Tuhan, kita akan mampu menjaga kelakuan kita tetap bersih. Naik kepada kekudusan. Setingkat demi setingkat demi setingkat. Karena apa? Hati kita seperti ini. Lemarinya firman. Tempat menyimpan firman Tuhan. Supaya kita tidak berdosa. Oke. Oh, masih ada satu gambar lagi. Tapi kalau hati kita lemarinya seperti ini, bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita untuk bersih? Karena masih banyak hal-hal yang bukan firman. Saudara di rumah punya lemari makan. Misalnya, lemari baju aja yang pasti punya. Saudara di rumah punya lemari baju. Fungsinya adalah untuk menyimpan baju. Saya percaya lemari baju dibuat adalah bukan untuk menyimpan sampah. Kalau sampah itu ada tempatnya sendiri, namanya tempat sampah. Firman Tuhan sudah katakan bahwa hati kita itu adalah lemarinya firman. Kalau
di dalam hati kita isinya bukan firman, itu berarti sudah tidak cocok dengan firman Allah. Tidak sesuai fungsinya. Kita harus rubah itu. Kita harus buangi satu persatu dengan exousia dan dunamis yang dari Tuhan. Kita buang itu satu persatu. Supaya hati kita sesuai dengan aturan firman Tuhan, yaitu lemarinya firman, saudara. Ini, kalau hati kita bukan lemarinya firman, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Kita harus rubah itu. Jangan sampai nanti kesempatan bertobat, kesabaran Tuhan habis, hati kita masih seperti ini. Maka tempat kita di hidup kekal binasa. Kalau waktu kesempatan itu sudah habis, dan kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Kalau hati kita masih seperti ini, masih belum sesuai dengan firman Tuhan sebagai menyimpan atau lemarinya firman, hidup kekal kita pasti binasa. Karena kita tidak mengerjakan keselamatan, tidak menghargai anugerah keselamatan, tidak bertanggung jawab dengan anugerah keselamatan. Yang ketiga, yang dapat menuntun kita kepada kekudusan, kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kodrat ilahi? Saya tidak akan berikan definisinya yang panjang, tapi saya akan berikan contoh. Semoga dengan contoh ini saudara langsung mengerti apa itu yang dimaksud dengan hidup dalam kodrat ilahi. Hidup dalam kodrat ilahi itu contohnya, jika Allah adalah kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Jika Allah adalah kebenaran, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Jika Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itu artinya hidup dalam kodrat ilahi. Kodrat itu adalah sifat asli atau sifat bawaan. Jadi sifatnya Tuhan itu bagaimana? Ya kita harus memiliki sifat itu. Itu namanya hidup dalam kodrat ilahi. Ini juga menuntun kita dalam kekudusan. Karena kita memiliki atau kita hidup dalam kodrat ilahi. Seperti yang sudah saya berikan contoh-contoh ini, saudara bisa kembangkan. Kalau kita hidup dalam kodrat ilahi, saya percaya kita akan bisa klik kalau sama Tuhan. Karena kodratnya sama. Kalau kodratnya tidak sama, kita tidak bisa klik, saudara. Oke? Seseorang yang tidak memiliki kodrat ilahi, maka orang tersebut tidak akan bisa bersekutu dengan Allah. Karena tidak bisa berjalan seiring harmoni dengan Allah. Karena sifat-sifatnya berbeda dan tidak jarang bertolak belakang. Nih saudara, seseorang yang tidak memiliki kodrat ilahi, maka orang tersebut tidak akan bisa bersekutu dengan Allah. Karena tidak bisa berjalan seiring harmoni dengan Allah. Tidak bisa harmonis dengan Allah. Karena sifat-sifatnya beda. Dan tidak jarang bertolak belakang dengan sifat Allah.
Bagaimana kita bisa dibawa naik ke level yang lebih tinggi menuju kepada Kristus dengan standarnya. Kalau kita masih bertolak belakang dalam hal kodrat ini, saudara. Sifat kita masih beda dengan sifat Kristus. Bertolak belakang. Tidak bisa, saudara. Jadi kita harus benar-benar mengusahakan supaya hidup kita ini kodrat ilahi, saudara, ada dalam hidup kita. Kesenangan-kesenangan dunia yang membuat konsentrasi kita tercurah penuh di dalamnya, ini akan mengganggu proses mengenakan kodrat ilahi. Karena apa? Percintaan dunia adalah musuhnya Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi kalau masih ada kecintaan akan dunia dalam hidup kita, ini yang sulit untuk kita bisa mengenakan kodrat ilahi, karena kecintaan dunia musuhnya Allah. Saudara, orang-orang muda, nih di sini banyak orang-orang muda. Engkau harus punya roh Timotius dalam hidupmu. Timotius tuh masih muda loh. Hidupnya bisa jadi pola, bisa jadi contoh. Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam kelakuan, dalam kesucian. Sama dengan orang-orang muda yang ada di GAB Mojosari. Itu Timotius. Engkau harus punya roh seperti Timotius. Masih muda tapi hidupnya bisa jadi patron, tupos. Teladan itu bahasa Yunaninya tupos. Tupos itu artinya patron, pola. Itu hidupnya Timotius. Kalau Timotius bisa, saya percaya engkau semua juga pasti bisa. Jadi tupos, jadi patron, walaupun masih muda, saudara. Karena apa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Seperti Timotius. Tetapi kalau kita masih lengket dengan ini yang akan membuat konsentrasi kita jadi gak bisa lagi konsen untuk mengenakan kodrat ilahi, saudara. Ini perlu, saudara, kodrat ilahi. Untuk menuntun kita naik setingkat kepada kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan diundang dalam perkawinan anak domba. Tanpa kekudusan kita tidak akan masuk dalam Yerusalem baru yang kudus. Orang Kristen mula-mula dulu tidak memiliki gedung gereja, tidak ada organisasi, tidak ada dukungan dana, tidak ada liturgi, tetapi mereka mempraktekkan kehidupan Yesus, memiliki kodrat ilahi, sehingga mereka disebut Kristen. Artinya seperti Kristus, perilaku mereka itu seperti Kristus. Jemaat mula-mula, saudara. Kalau ibadah hanya simpel, saya tidak tahu zaman dulu ada tikar atau tidak, saudara. Atau hanya tanah. Saya percaya zaman dulu tidak ada keramik mungkin ya. Orang Kristen mula-mula tidak memiliki gedung gereja. Tidak ada organisasi GAB, GPDI, GKI, GPT, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mempraktekkan kehidupan Yesus. Memiliki kodrat ilahi. Itulah sebabnya mereka pertama-tama disebut Kristen.
Artinya seperti Kristus, perilaku mereka seperti Kristus karena mengenakan kodrat ilahi. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hal ini bukan berarti Paulus memiliki pribadi ganda, yaitu pribadi Paulus dan pribadi Kristus. Yes. Melainkan yang dimaksud Rasul Paulus, dia mengenakan gairah, semangat, dan karakter kodrat ilahi dalam hidupnya sehari-hari. Banyak orang percaya Yesus, tetapi apakah orang percaya Yesus tersebut konsekuen? Maksudnya sesuai dengan apa yang telah dikatakan untuk mengikut jejak Yesus? Artinya, hanya mau memilih untuk percaya kepada Yesus saja, tapi tidak mau memiliki dan mengenakan kodrat ilahi. Hanya satu sisi, aku percaya Yesus. Di sisi yang lain, tidak mau mengenakan kodrat ilahi. Ini banyak orang-orang Kristen tipe begini, saudara. Bukan tipe orang Kristen mula-mula. Tidak ada sarana prasarana, tapi menggunakan kodrat ilahi. Kalau sekarang, saudara, aku percaya Yesus. Tapi untuk dalam hidup mengenakan kodrat ilahi, nanti dulu. Orang yang berdiri pada dua tempat, dia akan jatuh. Percaya Yesus ya, tapi kodrat ilahi no. Ini berjalan terus, dia akan jatuh. Karena jalannya berlawanan, saudara. Oke? Ketika kita memiliki dan mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita memperagakan, mempraktekkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Dan inilah yang dikatakan bahwa kita adalah saksi Kristus. Tidak usah ngomong, tidak usah kesaksian, tapi dengan memperagakan, orang tahu bahwa kita ini saksinya Kristus. Hanya dengan memperagakan, mulutnya ditutup, tapi cuman memperagakan. Saksi Kristus. Oke? Doktrin yang benar, agama yang benar adalah akan nampak dari kelakuan pemeluknya. Kekristenan yang benar dan sejati adalah memiliki dan mengenakan kodrat ilahi. Orang yang menyebut dirinya agamanya Kristen, dilihat dari kelakuannya, apakah mengenakan kodrat ilahi atau tidak. Karena Kristen itu berasal mula-mula dari orang Kristen mula-mula yang hidupnya mengenakan kodrat ilahi. Selanjutnya, dalam 2 Petrus 3:14 dikatakan, berusahalah untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Kurang berapa lama? 10 menit. Oke. Selanjutnya dikatakan dalam 2 Petrus 3, selain kita diminta untuk hidup kudus, kita juga diminta berusaha untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Oke. Ruang waktu kesabaran Tuhan, ruang waktu kesempatan kita untuk bertobat, itu adalah untuk mengubah, memproses kita dari ini menjadi ini. Ini adalah calon mempelai yang masih belum sempurna. Dan ini adalah kesempatan, garis biru itu ini, saudara. Ya. Merah dan hijau ini adalah garis biru ini, saudara. Untuk membentuk dari sini ke sini.
menjadi mempelai yang benar-benar tidak bercacat, sempurna menurut standarnya Tuhan, bukan sempurna menurut standarnya manusia. Ya. Dari sini ke sini, biru ini adalah hijau dan merah ini di biru ini, saudara. Dijadikan sempurna menurut standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Nah, ini kita sedang di sini, saudara. Oke. Di dalam surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru, sebagian besar Paulus menuliskan tak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan. Bahkan Petrus pun juga dalam suratnya juga mengatakan demikian. Next. Nih saudara, mulai dari surat Roma, Korintus ada, tidak bernoda, tidak bercacat. Efesus ada, tidak bernoda, tidak bercacat. Filipi ada, tidak bernoda, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kolose ada, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tesalonika ada, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Timotius ada, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebagian besar surat dari Rasul Paulus selalu dia cantumkan agar tidak bercacat celah dan bernoda di hadapan Tuhan. Bahkan Petrus pun juga kedua suratnya 1 dan 2 Petrus dia juga mencantumkan itu. Berarti betapa pentingnya hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Oke? Tak bercacat dalam bahasa aslinya kalau di ayat ini adalah aspilos. Artinya tak dicemarkan. Hidup yang menjauhkan dan tidak menerima ruang untuk berkuasanya dosa atas tubuh kita. Itu aspilos. Next. Tak bernoda itu artinya bahasa aslinya amemtos. Artinya tidak bersalah, tidak bercela. Hidup yang selalu membangun hubungan atau relasi dengan Allah. Karakter hidupnya memperlihatkan karakternya Allah. Ini artinya amemtos. Next. Filipi 1 ayat 10, tak bercacat itu bahasa aslinya aproskopos. Bukan aproskempros, saudara ya. Aproskopos. Tanpa pelanggaran, tidak bercela. Next. 1 Korintus 1 ayat 8 tak bercacat itu bahasa aslinya anekletos, blameless kalau bahasa Inggrisnya. Artinya tidak dapat dipersalahkan, tidak ada celah, tidak dapat dituduhkan sesuatu hal yang negatif sampai Tuhan Yesus datang kembali. Next. Dilihat dari bahasa aslinya, maka tak bercacat, tak bernoda adalah next, menjauhi dosa. Catat ya. Tak bercacat, tak bernoda itu menurut bahasa aslinya adalah menjauhi dosa, tidak menerima ruang untuk dosa, membangun hubungan dengan Allah, memiliki karakter Kristus, tidak ada celah, tidak ada tuduhan hal yang negatif. Ini menurut bahasa aslinya artinya tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Itu artinya, saudara. Jadi kita harus menghidupi ini, saudara. Karena ini menurut bahasa aslinya tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan.